mencintai di BK. Maaf, dengan ibu siapa namanya? Siti Eviatun Amanah. Ibu jadi guru BK di SMA. SMA Muhammadiyah. Sudah berapa lama? Sudah berapa ya Mbak? 13 tahunan lah lebih. Apakah menjadi guru BK itu ada tantangan tersendiri? Kalau dibilang tantangan ya ada lah. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang suka memberikan unit ke guru BK itu kayak sering nyantai gitu ya, nggak masuk kelas, jadi enak, jadi lebih banyak berada di kantor gitu, nggak banyak masuk kelas, itu kayaknya enak. Padahal di sisi yang lain ketika kemudian ada kasus kan kita juga dituntut untuk bisa jadi 24 jam, kadang nggak bisa tidur, kadang makan pun nggak enak gitu kalau pas ada kasus yang lumayan gede gitu. Untuk menyelesaikan kasus itu. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Ibu kan udah lama jadi guru PK. Menurut ibu kalau di sekolah itu nggak ada guru PK itu gimana Bu penanganannya untuk siswa sendiri? Kan nggak ada kayak kalau ada guru PK kan bisa divisi gitu, misalnya dipanggil ada masalah apa gitu. Tapi ketika sekolah itu nggak ada guru PK itu bagaimana? Ya sekarang memang pemerintah jadi ya. Mungkin dari tingkat SD sampai SMA itu memang harus ada guru BK-nya. Tingkat SD aja kadang-kadang ada yang ngompasi gitu ya, anak kecil gitu ya, minta uang kemudian ngancam ini itu kan harus ditangani yang seperti itu gitu. Ketika kemudian tidak ada guru BK-nya memang kadang-kadang itu ditangani oleh wali kelas, padahal itu bukan tugasnya wali kelas gitu. Bukan tugasnya wali kelas. Jadi memang mutlak harus ada guru BK-nya. Tuntutan akreditasi pemerintah juga harus ada guru BK-nya. Jadi ketika kemudian ada kasus dan lain sebagainya itu memang langsung ke guru BK, atau kemudian untuk membimbing anak-anak yang berprestasi gitu, yang motivasi belajarnya kuat sekalipun dari keluarga yang tidak mampu. Lah itu memang biasanya guru BK itu perannya sangat dibutuhkan di situlah gitu. Kalau misalkan di sekolah itu ada guru BK, tapi bukan lulusan dari sarjana BK, itu bagaimana? Saya dulu di awal juga seperti itu gitu ya. Jadi ya memang kita tidak tahu tugasnya secara yang sesungguhnya harus bagaimana, kita nggak tahu. Jadi dulu tuh di awal memang kayak BK itu kayak buang sampah gitu loh. Ada sarjana agama masuk situ, ada sarjana kehutanan juga masuk BK itu. Seolah-olah sisa semuanya yang tidak punya jam akhirnya dilarikan ke BK. Nah itu ya tugas-tugasnya yang kurang bisa memahami gitu tentu saja. Kalau kemudian bukan lulusan BK ya menjalankannya asal saja gitu. Jadi sekedar memberikan nasihat, nggak jauh beda dengan orang tua memberikan nasihat kepada anak didiknya gitu. Kalau bukan dari lulusan BK. Terus selama 13 tahun tersebut ibu berkecimpung di dunia BK dengan Mas Ali. Yang ingin saya tanyakan, masalah yang memang mungkin untuk ibu pribadi itu terberat gitu dari membimbing para anak-anak gitu ya. Itu dalam hal apa kira-kira? Biasanya anak remaja itu satu yang tidak bisa dipisahkan, biasanya pergaulan gitu ya. antara laki-laki dan perempuan. Paling susah ketika anak senang dengan yang lain lawan jenisnya, itu susah banget untuk dinasihati. Itu satu. Terlebih kemudian kalau ya sudah jauh gitu ya, sudah jauh lah itu nanti larinya ke orang tua. Kadang orang tuanya nggak tahu apa-apa, anaknya kelihatannya diem gitu loh, tapi ternyata kemudian itu salah satunya. Kemudian ya anak remaja biasanya memang kayak pergaulan yang narkoba dan lain sebagainya, itu memang susah itu. Kalau hanya sekedar bolos gitu, kalau hanya sekedar misalnya
duduk di warung rokok, itu mungkin ketika remaja mungkin mengalami yang seperti itu. Tapi yang namanya anak, kita harus punya image bahwa namanya anak itu satu saat bisa berubah. Kebiasaan itu tidak mungkin akan seperti itu seterusnya. Dan kemudian saya akan sangat menyaksikan anak yang kemudian berubah, yang tadinya susah sekali dinasehati tapi kemudian jadi berubah, itu ikut bangga walaupun yang berikan perubahan itu hidayah bahasa agamanya ya, itu kan sebenarnya Allah, cuman ada lewat kitanya sedikit gitu kan, lantaran kitanya lah kita ikut bangga kalau di situ. Dan ternyata banyak kok anak-anak yang kemudian dulunya seperti itu lah, susah sekali dinasehati tapi ternyata kemudian bisa berubah. Selama ibu menjadi guru BK di SMA Muhammadiyah Bumayu, apa ada kendala sendiri kayak gitu? Mungkin kendalanya tidak semua warga sekolah ngerti BK. Ngerti BK. Iya, salah satunya itu BK itu kata anak-anak juga katanya polisi sekolah. Makanya kemudian ketika saya sudah tahu bahwa kita tidak boleh keras ke anak, itu tidak boleh memberikan hukuman ke anak, itu saya sama sekali tidak pernah kemudian ikut campur. Kemudian ada saya serahkan ke STP 2K atau kesiswaan, karena kita bukan tugasnya Allah harus seperti itu. Tapi biasanya yang terpaksa itu ya ketika ada barang yang hilang larinya langsung ke BK, itu padahal bukan tugas kita sebenarnya. Atau kemudian ada yang ada yang surupan, itu larinya juga ke BK. Disangkanya BK itu semuanya bisa, itu padahal bukan itu gitu. Kalau di SMA Muhammadiyah sendiri itu bimbingannya seperti apa Bu? Apa kayak ibu masuk ke kelas satu persatu, apa bagaimana gitu, apa Saya datang ke ibu atau ibunya misalnya bimbingan ke kelas gitu? Jadi iya itu yang pertama tadi bimbingan klasikal, berarti kayak ngajar biasa itu, cuma kadang ada variasinya dan materinya memang yang dibutuhkan oleh siswa, itu satu, terutama yang kelas 12. Kemudian prima donanya BK itu bimbingan perorangan, bimbingan perorangan, konseling perorangan, konseling perorangan. Iya, jadi misalnya yang ada kasus itu, dan itu tidak sekali konseling selesai, biasanya beberapa kali itu. Dan kemudian ada bimbingan kelompok, biasanya materi-materi umum kayak merokok misalnya, kayak narkoba, itu bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Ada beberapa anak yang punya masalah bareng lah, itu diselesaikan oleh konseling kelompok. Atau juga ada ofisi, ada konsultasi, ada banyak layanan PKI. Kalau biasanya sih kan kalau anak tersebut masuk sekolah terus mempunyai masalah di sekolah, itu kan penanganannya yang pertama dari guru BK. Terus ketika orang tuanya itu udah dipanggil ke sekolah, itu karena memang guru BK-nya udah nggak sanggup atau bagaimana? Itu memang dalam layanan ada kerjasama dengan orang tua. Jadi ketika kemudian datanya diperlukan sekali, ada data dari orang tua. Kalau hanya dari anak kan hanya satu pihak, dan kemudian ketika orang tuanya dipanggil, oh ternyata anaknya dari rumah berangkat gitu kan. Kalau anak ditanya kan bohong seringnya. Jadi kalau orang tua biasanya itu udah melengkapi datanya, oh ternyata anak saya dari rumah tidak sampai ke sekolah. Itu bukan berarti BK-nya sudah tidak sanggup, tapi memang diperlukan kerjasama. Iya, namanya BK tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri. Lebih banyak anak itu waktunya memang di rumah gitu. Jadi melengkapi data gitu loh, melengkapi data. Dan bisa jadi memang teman-temannya juga, ada teman akrabnya siapa, nah itu juga kita panggil untuk melengkapi data. Jadi datanya semakin lengkap, kita memberikan treatment ke anaknya sudah semakin pas lah. Oh ini datanya sudah seperti ini, itu sudah pas, bukan hanya satu pihak saja.
Tip. Oh, tips sukses untuk mahasiswa. Iya. Satu, jelas rajin belajar. Jelas rajin belajar. Itu tugasnya belajar ya belajar. Main boleh, tapi kemudian bacanya jangan lupa. Yang kedua, orang tua. Jadi orang tua itu luar biasa. Kamu jangan kemudian menganggap, "Lah, orang tua saya nggak sekolah kok, lebih pintaran saya kok." Jangan suka seperti itu. Namanya dari si agama katanya orang tua ya menjadikan kita menjadi sukses. Ridhonya Allah ya tergantung ridho orang tua. Yang nurut sama orang tua, yang namanya orang tua tidak mungkin akan bahasa Melayu sama. Iya, itu kan bentuk perhatian orang tua kepada anaknya, karena memang amanah yang harus dijaga anaknya biar jadi anak yang baik. Terlebih kemudian kalau ada yang seperti ini, kalau lihat pergaulan, nah iya kan ngeri, nanti jangan-jangan anak saya salah pergaulan. Atau kemudian di HP saja kan kita bisa videonya kayak gini, videonya kayak gitu. Ternyata kemudian misalnya punya teman Facebook gitu ya, akhirnya ke Jakarta ketemuan, ternyata bodoh nih kan banyak juga. Gitu. Kemudian ketika orang tua pengen lihat HP, misalnya lihat ya ngomong namanya, itu kan untuk perhatian juga. Yang ketiga, memang anak harus punya anak yang baik. Anak baik, terutama akhlak pada orang tua, kepada Allahnya juga. Saya sering ngomong jangan kurang-kurang kita berdoa. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah menang itu karena doa. Karena doa. Silahkan jadi usahanya maksimal, doanya juga. Orang tua juga turut menentukan keberhasilan. Terima kasih Bu atas tips dan jawaban-jawaban pertanyaan kami. Mohon maaf kami mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih.